warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak onlineku hari ini? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan virtual, yaitu membahas tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga tentang hak dan kewajiban kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Lalu kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Ayo sekarang Iin baca doa ya, pimpin teman-temanmu. Amin. Doa selesai. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, coba Ibu mau absen dulu nih, karena kemarin ada temanmu yang tidak bisa hadir dalam Zoom kita. Coba sekarang ketua kelasnya, Oki, siapa temanmu yang hari ini tidak hadir dalam Zoom kita, dalam pembelajaran virtual kita hari ini? Iya? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk anakku Ainun yang kemarin tidak bisa masuk karena sakit ya nak ya, sekarang sudah sehat alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya nak ya. Untuk yang lain juga seperti itu ya, kita harus selalu menjaga kesehatan, pola makan, karena keadaan kita yang seperti ini. Baiklah anak-anakku sekalian, di awal perjumpaan tadi Ibu sudah keceplosan bahwa kita akan belajar hak dan kewajiban. Nah, mungkin pada saat ada luang kamu udah cari hak itu apa, kewajiban itu apa ya. Sekarang kita di sini akan belajar bersama-sama, membahas bersama-sama, walaupun sudah ada yang paham, akan lebih paham gitu ya. Baiklah, Ibu akan mengulas tentang hak dulu. Nah, sebelum Ibu membicarakan apa sih itu hak dan apa itu kewajiban, kira-kira siapa yang tahu di antara kalian apa itu hak? Ya, oh pintar Fajar. Betul, apa yang dikatakan Fajar itu benar. Siapa lagi yang akan menambahkan apa yang sudah Fajar utarakan? Coba, siapa lagi? Iya, Umi. Apa Umi? Iya, Umi juga benar. Jadi apa yang dikatakan Fajar dan Umi tentang hak itu benar ya. Jadi kalian sudah mendengarkan. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang sudah dimiliki oleh manusia sejak dia lahir ya. Apa coba? Kok udah sejak lahir dapat hak sih Bu? Pasti kalian bertanya-tanya. Coba sekarang kita kembali lagi kepada Fajar. Ibu mau tanya nih sama Fajar. Apa coba Fajar? Hak yang dimiliki, sejak lahir. Iya bagus. Jadi benar yang dikatakan Fajar. Hak yang pertama kali dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hak memperoleh kehidupan yang layak, kehidupan yang berkecukupan kalau bisa insya Allah. Terusnya kehidupan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, jadi benar ya, hak itu adalah segala sesuatu yang sudah dimiliki mutlak oleh manusia. Contohnya, sekarang kamu adalah sebagai apa? Yuk. Iya, pelajar. Apa sih hakmu sebagai pelajar? Nah, jadi hak kalian sebagai pelajar adalah apa tadi? Memiliki pendidikan yang memiliki pendidikan yang maksimal, yaitu SD sampai berapa tahun? 12 tahun. Lalu dari SD lanjut ke SMP berapa tahun? 3 tahun. Kemudian SMA atau SMK atau kejuruan lainnya berapa tahun? 3 tahun. Dan itu adalah segala sesuatu hal yang harus kita syukuri, karena itu adalah hak yang sudah kalian miliki mutlak ya. Jadi paham anak-anak sekalian? Baik. Nih, sepertinya anak-anak Ibu tuh kayaknya udah paham banget deh kalau ibunya menjelaskan atau kita saling sharing mengenai materi. Kalian kayaknya antusias banget, dari ekspresi kalian hebat, luar biasa. Masih semangat? Oke, kita lanjut. Jadi tadi Ibu sudah membicarakan hak. Nah, sekarang kita membicarakan tentang kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Nih kata si ini, ada kewajiban, ada hak. Hak sepatu ya Bu. Nah,
sekarang udah tahu ya ini ya, hak itu ya hak ini ya. Oke, sekarang kewajiban. Jadi kewajiban adalah apa? Coba siapa yang mau menjelaskan di sini? Oh iya, coba Saropi, apa sih itu kewajiban? Iya, bagus. Jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, ya. Contohnya apa coba Ki? Nih kamu kan bisa nih ngejawab. Ayo, apa coba? Berarti kamu sudah paham dong yang namanya kewajiban. Oh iya, oke, baik. Jadi apa yang diutarakan oleh Saropi itu tentang kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dijalankan, ditaati dan dipatuhi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya tadi adalah apa tuh kata si Saropi? Undang-Undang 1945 di dalam pasal-pasal tertentu sudah mengatur tentang kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat. Berarti berkaitan dengan apa? Iya, dengan peraturan. Nah, peraturan itu tercantum dalam pasal. Salah satu pasalnya yang mencantumkan tentang kewajiban dan hak itu apa? Ayo, siapa yang di sini yang bisa jawab? Jangan laki-lakinya terus dong, yang perempuannya nih. Padahal yang perempuannya juga hebat loh. Iya, apa coba? Iya, Rizky. Jadi ada di pasal 27 ayat 1, terus pasal 28 ayat 2, terus pasal 30 ayat 3. Ih, hebat, luar biasa. Oke, jadi hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara beriringan atau bersamaan. Harus seimbang, atau namanya bahasa kerennya balance ya kan? Nah, jadi itu supaya kewajiban kita berjalan, hak kita juga dipenuhi atau terpenuhi. Oke, baik. Nah, untuk lebih jelas dan lanjutnya tentang hak dan kewajiban yang Ibu rasa kalian itu sudah paham, sudah mengerti. Nanti kita akan bertemu di classroom ya untuk tugas supaya kalian lebih tahu lagi, lebih paham lagi. Oke, sekarang kalian sudah kelas 6. Kelas 6 itu usianya berapa tahun? Ya, ada yang 11, ada yang 12, ya kan? Nah, sebab sekarang Ibu mau bertanya nih, dalam hati kalian masing-masing, ada nggak perbedaan? Pada saat kalian TK sampai sekarang kalian SD yang sebentar lagi ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, yang SD itu akan ditinggalkan untuk ke masa pendidikan selanjutnya. Nah, jadi apa yang kalian rasakan pada saat kalian TK, sekarang sudah kelas 6, nah pasti ada perubahan yang kalian rasakan ya. Nah, coba di sini sebelum kalian itu menjawab pertanyaan dari Ibu, kalian renungkan dulu, kalian pikirkan dulu, apa sih yang paling kamu rasakan perubahan yang ada dalam diri saya? Oke, baik. Sepertinya sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu nih. Oke, coba sekarang Ika, apa yang Ika rasakan pada saat Ika TK sampai sekarang Ika sudah duduk di kelas 6, apa coba Ika? Iya, betul sekali Ika. Nah, jadi apa yang dikatakan Ika itu benar ya. Jadi Ika merasakan bahwa ada sesuatu yang tumbuh dalam tubuhnya yang mengalami perubahan yang tadinya tidak ada jadi ada. Contohnya katanya Ika di bagian anggota tubuh bagian atas, yaitu bagian dadanya kata Ika. Ika ya, kita nggak boleh malu karena ini adalah pelajaran dan ilmu pengetahuan. Nah, terus apalagi sekarang yang laki-laki deh, apa yang kalian rasakan? Perubahan apa yang kalian rasakan? Iya, betul Malik. Jadi yang dikatakan Malik katanya, dengar kalian ya, walaupun suaranya agak kecil ngomongnya tapi Ibu masih kedengeran. Jadi kata Malik, Bu, yang tadinya kaki saya itu nggak ada bulu-bulunya, belum kelihatan bulunya, sekarang bulunya udah banyak tuh di kaki, di tangan, dan gitu. Terus ada samar-samar nih di bawah
hidung atau di atas mulut. Itu seperti apa, Bu? Kumis. Iya. Jadi itu perubahan yang paling terlihat pada masa pubertas, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, yaitu salah satunya yang disebutkan oleh kalian. Nah, di antaranya lagi adalah apa coba? Iya, kalau laki-laki itu suara membesar, kemudian kadang-kadang keluar jakun, ya. Kalau dulu mungkin kalian nggak paham itu ada apa sih di tenggorokan. Kalau ibu dulu berpikirnya begini, itu kok orang makan nggak ketelen-telen ya, kayaknya nyangkut apa ya. Oh, ternyata pas ibu sudah tahu, belajar, paham, oh ternyata itu memang adalah proses dari tumbuh kembang masa anak-anak ke masa remaja itu. Nah, kemudian yang perempuan akan mengalami apa? Menstruasi. Nah, disitulah mulai perempuan akan mengalami perkembangbiakan. Nah, untuk itu anak-anakku, bagaimana sih caranya supaya masa pubertas kalian itu mengalami hal-hal yang positif? Nah, salah satunya adalah apa coba? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, sekarang kita belajar pada diri kita sendiri. Apa yang harus kalian hadapi? Jadi ibu yakin nih di sini semua udah ada yang mengalami puber ya, nggak usah malu-malu, nggak usah ditutupin, itu alami ya. Nah, iya, apa? Iya, walaupun Susi suaranya kecil, ya jadi sudah malu, sudah bisa merasakan malu, walaupun dalam artian dulu juga malu, cuman malunya sekarang beda ya Susi ya, ibu ngerti kok maksudnya. Malu bertemu dengan lawan jenis, itu alami ya. Terus apa lagi? Ayo, selain itu apa lagi? Iya, apa coba? Ilham, bener Ilham. Ilham nih, dikirain ibu gak ada suaranya, ternyata ada suaranya juga ya Ilham ya. Ilham kayaknya lebih berani di Zoom deh kalau daripada di kelas deh. Oke, baik. Jadi benar kata Ilham, saya mengalami sesuatu hal yang berbeda dalam diri saya. Saya merasa saya akan selalu seperti rasa tanggung jawabnya lebih besar katanya Ilham. Ilham ya, jadi kesimpulannya merasa rasa tanggung jawabnya lebih besar. Yang tadinya nggak peduli dengan lingkungan atau dengan orang-orang yang ada di sekeliling Ilham, Ilham menjadi lebih peduli. Nah, itu berarti arah yang positif. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, hal-hal yang harus kalian lakukan untuk menghadapi masa pubertas itu satu, lebih mendalami ilmu agama. Kemudian apa? Yang paling harus selalu kalian lakukan, menjaga kebersihan diri kita sendiri. Contohnya, mandi sehari 3 kali. Nah, karena apa? Pada saat masa pubertas, hormon-hormon itu akan berkembang dengan cepat. Nah, contohnya waktu kalian kelas 3 deh, kalian nggak pernah kan di kelas itu bau ketek atau burket lah istilahnya sekarang. Nah, setelah kelas 6 nih, nah itu akan kalian pasti, ini bau apa ya? Nah, itulah hormon yang berkembang tadi itu mengeluarkan kelenjar-kelenjar keringat. Nah, kelenjar-kelenjar keringat itu mengeluarkan bau apabila tubuh kita ini kotor atau kurang sehat. Nah, untuk itu fungsi dan gunanya kita menjaga kebersihan itu, selain menjaga kebersihan itu apa lagi? Yaitu menjaga pola makan. Makan makanan yang sehat, bergizi, makan buah, dan yang terpenting adalah apa? Olahraga, itu yang paling utama supaya badan kita fit. Kalau kayak anak zaman sekarang itu dadanya bidak atau berotot, nah itu bagi yang laki-laki ya. Yang perempuan juga sama, boleh. Ya sekarang kan banyak kayak olahraga yoga yang bisa dilakukan di rumah ya kan, atau ya lari-lari kecil di rumah. Ya kalau misalnya jogging untuk ke luar daerah lingkungan rumah ya mungkin belum ya, nanti setelah COVID mungkin ya. Nah, untuk itu untuk anak-anakku kelas 6 yang sudah akan mengalami masa pubertas atau yang sudah mengalami masa pubertas, untuk selalu menjaga pergaulan. Nah, apalagi nih, kalian kan sekarang lebih banyak di rumah. Nah, mungkin adalah waktu-waktu tertentu kalian itu main atau bertemu dengan teman-temannya, tapi tetap harus jaga jarak ya, melakukan 3M itu tadi ya. Nah, pastikan kita harus tahu teman kita itu memberikan dampak positif atau memberikan dampak yang negatif. Karena apa? Kalian itu kalau kata
istilah sekarang itu labil. Nah, makanya kita harus tahu bagaimana sih karakter teman kita ini. Itu satu ya, mengenal memilih teman, lihat bagaimanakah dia. Kemudian kadang ada nih, kalian sudah merasakan sesuatu hal yang berbeda pada masa pubertas, tapi kalian malu untuk bertanya. Boleh kalian bertanya dengan ibu. Nah, lebih baik biasanya kan pengennya privasi nih, rahasia, boleh nanya sama ibunya atau boleh nanya sama tantenya, di mana ada seseorang yang lebih dekat dengan kalian, yang kalian itu lebih lugas atau lebih terbuka untuk membicarakannya. Nah, bagi yang laki-laki boleh membicarakan dengan bapaknya, kakaknya, atau omnya gitu. Tapi jangan kepada teman yang sama-sama sedang mengalami masa pubertas ya. Menurut ibu mereka juga tidak akan memberikan solusi atau penjelasan yang lebih detail gitu ya. Paham ya anak-anakku? Untuk masa pubertas ini kita harus lebih berpikiran positif, terbuka terhadap lingkungan, dan itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Justru itu adalah proses atau hal yang alami yang akan dihadapi oleh manusia selama masa hidupnya, karena perkembangbiakan itu akan berlanjut selama hayat di kandung badan sampai kita meninggal. Perkembangbiakan itu mulai akan berhenti pada saat manusia itu hidup, itu masih akan terus berkembang ya. Jadi begitu ya anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban serta masa pubertas. Mungkin untuk lebih jelas dan lebih lanjutnya, lebih paham lagi, kita nanti akan bertemu di classroom. Ibu akan memberikan materi dalam bentuk tugas-tugas yang harus sekalian isi. Nah, ibu rasa tidak terlalu sulit lah. Itu adalah sesuatu hal yang kita hadapi sehari-hari, cuman kamu tanpa sadar aja, tanpa tahu gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku, materi apa yang belum kalian mengerti? Boleh ditanyakan? Oke, baik, sepertinya sudah paham dan sudah mengerti. Oke, masih semangat ya? Iya, pintar, luar biasa. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran 3 subtema 2 tema 6 hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang enak didengar. Nah, untuk itu kita akhiri pembelajaran virtual kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tapi pesan Ibu sekali lagi adalah jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu dengan cara mencuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Jadi itu ya anak-anak sekalian yang sehat dan berbahagia. Sampai bertemu kita di Zoom yang berikutnya. Jangan lupa salam kepada orang tua kalian. Baiklah, Ibu akhiri Zoom virtual kita hari ini untuk pembelajaran 3 tema 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.